Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen. Yang pertama kita lihat dulu di sini yaitu tentang kompetensi dasarnya. Bahwa ikatan kovalen itu masuk pada materi ikatan kimia di mana ada pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 di mana 3.5 yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. KD 4.5 yaitu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Yang berikutnya yaitu yang kita pelajari pada hari ini yaitu indikator pencapaian kompetensinya adalah membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik mengamati kemudian berkolaborasi untuk menggali informasi dari berbagai literasi untuk menumbuhkan sikap disiplin, responsif dan proaktif dalam membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap, kemudian bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat dan atau mengkomunikasikan data hasil diskusi kelompok tentang materi tersebut dengan cermat dan teliti. Peta konsep di sini yaitu ikatan kimia yang terdiri dari ikatan ion, ikatan logam, ikatan kovalen, dan masih ada ya ikatan yang lain seperti ikatan van der Waals. Tapi yang akan kita pelajari di hari ini adalah ikatan kovalen, khusus untuk ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Untuk ikatan kovalen koordinasi akan kita pelajari di minggu depan dengan ikatan kovalen polar dan non-polar. Agar kalian lebih paham terlebih dahulu yaitu persepsinya, di mana kita umpamakan bahwa ikatan kovalen itu sebagaimana berikut. Upin dan Ipin mereka memiliki tugas untuk mengerjakan soal bahasa Inggris dan soal matematika. Upin memiliki buku matematika dan tidak memiliki buku bahasa Inggris. Sedangkan Ipin memiliki buku bahasa Inggris dan tidak memiliki buku matematika. Maka dengan begitu mereka saling meminjamkan buku agar kedua tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Jadi saling meminjamkan atau saling digunakan bersama-sama. Di situ sebagaimana dengan prinsip dari ikatan kovalen. Jadi bukunya digunakan bersama-sama sebagaimana elektron pada ikatan kovalen. Ya, jadi pada ikatan kovalen clue yang pertama yaitu terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Kemudian yang berikutnya terjadi pemakaian elektron bersama-sama sepasang elektron atau lebih. Untuk ikatan kovalen tunggal yaitu terjadi penggunaan bersama-sama sepasang elektron. Sebagaimana contoh berikut yaitu pada HCl, H2 dan CH4. Nah, di sini yang saya contohkan adalah proses pembentukan terjadinya HCl, ya. H yang memiliki
satu nomor atom, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1, memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan membentuk sistem duplet, dan Cl mempunyai konfigurasi elektron 2, 8, 7, memerlukan 1 elektron untuk mencapai kestabilan membentuk sistem oktet. Nah, sehingga H dan Cl membentuk ikatan kovalen tunggal. Berikut adalah proses terjadinya ikatan kovalen tunggal. H yang mempunyai 1 elektron valensi berikatan dengan Cl. Cl mempunyai 7 elektron valensi, sehingga H membentuk sistem duplet. Dia mencapai kestabilan dengan membentuk sistem duplet, dan Cl membentuk kestabilan dengan membentuk sistem oktet. Sehingga membentuk HCl dengan ikatannya yaitu ikatan kovalen tunggal. Yang berikutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2, terjadi penggunaan bersama-sama 2 pasang elektron, contohnya misalnya O2 ataupun CO2. Dicontohkan di sini yaitu O2, ya, O2 yang masing-masing O itu mempunyai konfigurasi elektron 2, 6. Berarti elektron valensi dari O adalah 6, berarti dia membutuhkan 2 elektron. Agar O dapat saling berikatan, ya, O menjadi O2, maka berikut adalah proses terbentuknya O yang masing-masing tadi mempunyai 6 elektron valensi, sehingga ada 2 yang belum berikatan, ada 2 elektron yang belum berikatan. Nah, dengan O yang lain sama, masing-masing memiliki 2 elektron yang belum berikatan, belum berpasangan, ya. Jadi masing-masing yang belum berpasangan, mereka saling berpasangan dengan elektron dari O yang dari atom yang lain. Nah, sehingga membentuk ikatan rangkap 2. Nah, di sini untuk ikatan rangkap 2, sehingga masing-masing O mencapai kestabilan sesuai dengan sistem oktet, mempunyai 8 elektron atau 4 pasang elektron, sehingga membentuk O2. Yang berikutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 3, di mana terjadi penggunaan bersama-sama 3 pasang elektron. Ya, contohnya adalah N2 dan C2H2. Di sini N yang mempunyai konfigurasi elektron 2, 5, sehingga masing-masing N membutuhkan 3 elektron. Nah, jadi untuk berikatan antara N dan N, berikut adalah prosesnya. Bahwa N mempunyai 5 elektron valensi, berarti lambang Lewisnya ada 5. Berarti ada 3 yang belum berikatan. Bertemu dengan N yang lain, sama, yaitu memiliki 3 elektron yang belum berpasangan. Maka dari elektron-elektron yang belum berpasangan tersebut saling berpasangan. Nah, sehingga terbentuk sebagai berikut, yaitu ada 3 pasang elektron yang berpasangan di situ. Saya untuk membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Tuh pada N2. Kemudian yang berikutnya sifat fisik senyawa kovalen. Bahwa wujud senyawa kovalen adalah pada gas, cairan ataupun padatan, lunak pada suhu ruang, teksturnya lunak dan tidak rapuh, titik didih dan
titik lelehnya rendah, lebih rendah dibandingkan pada ikatan kovalen yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kemudian konduktivitas listrik, bukan konduktor dalam setiap keadaan. Kelarutan dalam air, senyawa kovalen polar umumnya larut dalam air. Minggu depan kita akan pelajari tentang senyawa kovalen polar dan non-polar. Daya hantar listrik, senyawa kovalen polar mampu menghantarkan listrik. Aplikasi ikatan kovalen dalam kehidupan manusia. Jadi dicontohkan di sini adalah senyawa asam klorida yang merupakan salah satu senyawa yang terbentuk dengan ikatan kovalen tunggal. Dalam kehidupan dia memiliki banyak manfaat, diantaranya proses pembuatan gelatin dan bahan aditif pada makanan, pada proses industri untuk menghilangkan karat atau kerak besi oksida pada besi dan baja, sebagai bahan baku vinil klorida, dan juga sebagai bahan cairan pembersih poroslen. Yang berikutnya gas oksigen atau O2, salah satu senyawa yang terbentuk dengan ikatan kovalen rangkap. Kegunaannya yaitu diantaranya untuk pernafasan makhluk hidup, untuk pembakaran atau oksidator, sebagai bahan baku berbagai senyawa. Sampai di sini, semoga kalian semua sudah paham. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Jadi ikatan kovalen yaitu suatu ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam karena adanya penggunaan elektron bersama-sama. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.